Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Ahmad Yasin ini beliau pernah diwawancara. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Anda tentang masa depan negara Israel? Ya. Dia jawab, Israel itu suatu entitas yang akan berakhir dengan kehancuran, katanya. Atas dasar apa Anda mengatakan itu? Atas dasar bahwa sunnatullah, segala sesuatu yang didirikan berlandaskan kezoliman, kesewenang-wenangan, kejahatan, itu akan berakhir dengan kehancuran. Ya. Terus ditanya lebih lanjut, jadi menurut Anda kapan hancurnya negara Israel? Maka dengan tegas dia menjawab tahun 2027. Ya, jadi ini prediksinya Syekh Ahmad Yasin. Dan ketika dia menyampaikan prediksi ini, ditanya lebih lanjut, apa argumentasi Anda? Apa alasan Anda? Apa dalil yang Anda miliki untuk menyimpulkan tahun 2027 negara Israel akan hancur? Dia katakan, saya berbicara berlandaskan keyakinan saya dan pemahaman saya terhadap kitab suci Al-Quran. Dan salah satu ayatnya terdapat di surat Al-Maidah ayat 26, di mana Allah Ta'ala berfirman, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah Ta'ala berfirman, jika demikian maka negeri Palestina itu terlarang buat Bani Israel selama 40 tahun. Selama itu Bani Israel akan mengembara kebingungan di bumi, di gurun Sinai. Ya. Maka janganlah engkau wahai Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Ya. Jadi kalau Anda lihat lokasi ayatnya ini Al-Maidah 26. Dia berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya dari ayat 20 yang mengkisahkan setelah Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya menyeberangi Laut Merah sampai di gurun Sinai, sama Nabi Musa alaihissalam diajak terus berjalan melangkah menyusuri gurun Sinai sampai ke perbatasan Syam. Nah, itu perbatasan Syam itu langsung negeri Palestina, dan itu negerinya moyangnya Bani Israel kan. Dalam hal ini ya tempat tinggalnya Nabi Ya'qub alaihissalam, ayah moyang mereka, begitu. Nah, sama Nabi Musa alaihissalam diajak terus masuk ke dalam negeri Syam. Ternyata mereka menolak, dan alasan mereka salah satunya, wah, di dalamnya terdapat qauman jabbarin, terdapat orang-orang yang gede-gede badannya, yang kuat-kuat, yang galak-galak, yang mengerikan. Nggak mungkin kami masuk ke situ. Bahkan ada yang sampai kurang ajar sekali mengatakan, wahai Musa, idhab anta wa rabbuka, berangkatlah engkau wahai Musa sendirian bersama Tuhanmu, perangi mereka, kami nunggu aja di sini. Itu ya, kurang ajar sekali Bani Israel. Nah, akhirnya sama Allah dikeluarkanlah keputusan ini. Allah berfirman, jika demikian maka Palestina itu terlarang buat mereka selama arba'ina aman, 40 tahun. Sehingga mereka selama 40 tahun ngider-ngider aja tuh di gurun Sinai, jadi orang-orang kebingungan gitu, kayak orang-orang sesat begitu. Nah, setelah 40 tahun sejarah mencatat muncul generasi baru, ya, generasi baru yang siap berperang, siap masuk ke negeri Palestina walaupun harus menghadapi kaum menjabarin itu, ya. Dan muncul pemimpin pilihan nabi, ya, namanya Talut, ya, yang kemudian mengajak Bani Israel masuk ke negeri itu dan berhasil mengalahkan pihak musuh, termasuk si Jalut yang gede itu berhasil dibunuh oleh salah seorang tentara remaja yang bernama Daud, ya, yang kemudian menjadi Nabiullah Daud alaihissalam. Tahu ya kisahnya ya. Nah, jadi 40 tahun ini kata Syekh Ahmad Yasin, saya berlandaskan Al-Quran. Dan kalau kita lihat
tahun 1947 terjadi peristiwa Nakba. Nakba itu peristiwa di mana pengungsi tanda kutip Yahudi berdatangan dari Eropa dengan alasan dikejar-kejar sama Hitler dan angkatan mesin perangnya Nazi. Mereka kemudian rame-rame mengungsi ke Palestina, ya, melas, nelongso, minta-minta tempat untuk bisa tinggal, dikasih. Tapi kemudian ketika jumlah mereka sudah banyak, tiba-tiba mereka keluar sifat aslinya, bahkan dengan senjata. Mereka tampil sebagai penjajah. Mereka usir-usirin orang-orang Palestina dari rumah mereka, bahkan dari negeri mereka. Dan ini yang dikenal dengan peristiwa Nakba. Nakba itu artinya bencana besar yang menimpa bangsa Palestina. Sebanyak 750.000 orang Palestina terusir dari Palestina, dan kita tidak tahu jumlah persisnya yang terbantai berapa banyak, karena banyak diantara orang Palestina itu yang disuruh keluar dari rumahnya, sedikit saja menunjukkan gejala menolak, ditembak, ya, diberondong, ya. Nah, ini terjadi tahun 1947. Nah, kata Syekh Ahmad Yasin, 40 tahun berikutnya bangsa Palestina menjadi bangsa yang lemah, ya, bangsa yang tidak berdaya. Tapi pada tahun 1987, 40 tahun berikutnya, muncullah bibit perubahan yang disebut dengan Hamas. Berdirilah, ya, gerakan perlawanan Islam yang sama sekali tidak punya kompromi, tawar-menawar, tidak mau berunding dengan pihak penjajah. Pokoknya cita-citanya cuma satu, tahrir Masjidil Aqsa, tahrir Ardul Mubarakah, ya, membebaskan Masjidil Aqsa dan membebaskan tanah yang diberkahi Palestina dari kehadiran para penjajah, ya, Israel, Yahudi, Zionis, ya. Nah, sehingga selanjutnya Ahmad Yasin memprediksi 40 tahun berikutnya adalah 40 tahun masa kebangkitan. Nah, puncaknya 40 tahun berikutnya tahun 2027 insya Allah Israel hancur, begitu, ya. Nah, jadi pembicaraan kita selanjutnya berlandaskan pemahaman ini, ya. Jadi kita tidak menganggap bahwa Syekh Ahmad Yasin pasti benar, tidak. Tapi setidak-tidaknya karena dia pakai landasan ilmu, landasan hujah, kita hormati, ya, dugaan dia. Dan kira-kira kalau menurut antum 2027 Israel bubar, oke nggak? Oke aja, ya nggak? Ya, kalau bisa lebih cepat lebih bagus kan, gitu, ya kan? Tapi ya oke lah, 4 tahun dah, gitu, ya, 4 tahun. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sebagai dampak dari Ma'rakatul Tufanul Aqsa yang sekarang terjadi ini, yang Masya Allah sudah bertahan selama 74 hari, ini sudah 74 hari, Pak, ya, bayangkan 74 hari berarti sudah lebih dari 2 bulan, sudah memasuki bulan ketiga. Padahal Amerika sebagai sekutunya Israel, ya, itu sudah bilang sama Israel ini jangan lebih dari 2 bulan, gitu. Tapi ini sudah masuk bulan ketiga, ya. Dan pernah Abu Ubaidah itu mengatakan dalam sebuah press conference bahwa kami mujahidin siap, setahun juga siap, begitu, ya. Nah, jadi sebagai dampak dari Ma'rakatul Tufanul Aqsa, ghirah perjuangan yang saat ini terbangun dan membuka mata dunia, hendaknya jangan pernah berhenti, jangan pernah pupus, bahkan harus terus dikembangkan hingga tercapai sasaran tahrir, pembebasan Masjidil Aqsa, Ardul Mubarakah, Ardul Muqaddasah, ya. Dan kita perlu mendorong agar seluruh masyarakat dunia faham bahwasanya kaum Yahudi ini merupakan kalangan al-maghdubi alaihim, kalangan kaum yang dimurkai Allah Ta'ala, sedangkan kita umat Islam diawali dengan bangsa Palestina merupakan khairu ummah, ya, umat yang terbaik yang pantas untuk menjadi pemimpin dunia, ya. Dan ketahuilah, ya, sekarang ini di barat efek dari Tufanul Aqsa ini sudah mulai ada bermunculan orang-orang yang secara pribadi bikin video yang menyatakan bahwa mereka memandang, ya, bangsa Palestina ini layak untuk menjadi pemimpin dunia, ya. Seperti ada sebuah video orang Amerika, dia sendiri ngomong, ya, you Palestinians, you have liberated the United States of America. Kalian wahai bangsa Palestina telah membebaskan negara Amerika, dia bilang begitu,
ya. Dan kalau ada yang layak memimpin dunia, sepantasnya kalian yang memimpin dunia. Kenapa? Karena kalian satu-satunya bangsa yang bicara kebebasan, bicara kemerdekaan, itu bukan lagi bicara, tapi sudah mengorbankan nyawa, katanya sudah sampai mengorbankan nyawa, dan tidak sedikit nyawa yang melayang, dia bilang gitu. Sementara selain dari kalian di seluruh dunia ini, apalagi di Amerika, kata dia, kita semua bicara kemerdekaan, bicara kebebasan itu only lip service, ya, cuman ngomong doang gitu. Tapi kalian sudah membuktikan bahwa kemerdekaan itu maknanya apa, kalian sudah rela membayar, ya, untuk mendapatkan kemerdekaan. Masya Allah, ya. Termasuk pernah ada seorang Kanada, orang bule juga, laki-laki juga, dia sampai mengatakan, saya menunggu-nunggu harinya umat Islam mencapai kemenangan, dia bilang gitu. Makanya saya mulai memelihara jenggot, kata dia. Padahal dia bukan muslim, ya. Terus dia bilang, kalau umat Islam berjaya, maka otomatis karena mereka mengharamkan riba, yang namanya sistem perbankan itu bubar, kata dia. Padahal yang bikin kacau dunia secara ekonomi adalah sistem perbankan. Dan saya orang yang sangat rela membayar jizyah. Wih, bayangkan, dia tahu jizyah, Pak. Mungkin sebagian kita aja belum tahu jizyah apa, ya. Jizyah itu adalah pajak yang wajib dibayar oleh orang di luar Islam yang tinggal di bawah sistem Islam. Nah, jadi dia sampai mengatakan gitu, saya siap bayar jizyah karena saya yakin kalau saya bayar jizyah itu lebih ringan daripada bayar pajak, kata dia. Ya, Masya Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, baru kali ini konflik di Palestina membuka mata dunia sehingga menyadarkan banyak pihak termasuk non-muslim barat bahwa pendudukan Israel harus segera diakhiri dan bahwa Palestina perlu segera merdeka. Fenomena ini sangat mungkin menjadi bola salju yang terus menggelinding, membesar sampai menjadi semakin besar dan menjadi pressure, ya, tekanan berupa people power yang memaksa para penguasa Romawi Eropa Nasrani meninggalkan sikap pro Israel dan beralih menjadi pro Palestina, ya. Sehingga ungkapan ini makin terkenal sekarang, kan, from the river to the sea Palestine will be free, ya, dari sungai Jordan sampai laut Mediterania Palestina pasti bebas, gitu. Kalau kita enggak, kita bahasanya from the river to the sea Ardul Mubarakah will be free, ya. Ini harus kita biasakan, Pak, jangan cuma sebatas Palestina, ya. Nah, dan sekarang realita dunia menunjukkan sudah 4 negara Eropa mendukung Palestina, ya. Jadi kemarin ini ada berita warga Spanyol sering turun ke jalan guna melakukan aksi protes dan demonstrasi atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Yang terbaru, pemerintah Spanyol 1, Irlandia 2, Belgia 3, dan Malta 4 mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk menyerukan gencatan senjata berkelanjutan antara Israel dan Palestina, karena mereka sangat tidak rela melihat genosida, pembantaian al-ibadah al-jamaiyah, ya. Al-ibadah tuh nggak pakai ain, ya, Pak, pakai alif. Jadi hati-hati kalau nyebut ibadah tuh harus benar, Pak, pakai ain. Kita mau beribadah, kalau kita bilang kita mau beribadah karena kita mau membantai, ya, kita nggak boleh membantai, Pak, ya. Al-ibadah al-jamiyah itu artinya pembantaian kolektif, ya. Nah, jadi sudah mulai bergeser, Pak, dunia sudah mulai bergeser, ya. Termasuk kita dengar banyak selebritis, banyak penyanyi, bintang film barat yang selama ini kalau konflik Palestina dengan Israel berpihak pada Israel, sekarang mereka berpihak pada Palestina, Pak, ya, bermunculan, ya. Bahkan yang lebih membesarkan hati kita, yang tadinya pro Israel menjadi pro Palestina, bahkan dari pro Palestina jadi pro Islam, bahkan dari pro Islam jadi Muslim. Ya, ini yang sangat kita syukuri sekarang perkembangan yang terjadi, ya. Nah, sementara ini kan tadi prediksinya Syekh Ahmad Yasin, ya, rahimahullah, ya. Sekarang kita lihat dari kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya Dr. Al-Mubayyad. Ingat, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman ini bernama Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau aslinya dari Gaza, Pak. Jadi beliau ulama dari Gaza, orang Palestina dia, bahkan dari Gaza. Beliau punya dugaan berdasarkan hadis bahwasanya hancurnya negara Zionis itu oleh aliansi kerjasama koalisi
negeri-negeri kaum muslimin dengan negeri-negeri Eropa Nasrani, Pak, Romawi. Masya Allah, ya. Kita lihat kutipan dari kitab Ensiklopedia Akhir Zaman halaman 733. Kata Syekh Mubayyad, sudah kita ketahui bahwa dipertahankannya eksistensi Yahudi di tanah Palestina, alasan utamanya adalah untuk mewakili kepentingan besar negara-negara imperialis seperti Inggris dan Prancis. Kepentingan ini sangat mungkin berubah pada masa mendatang karena keberadaan negara Yahudi ini menjadi beban bagi Romawi di Eropa, mengancam kepentingan mereka di Timur Tengah, yaitu ketika sang pengawal negara-negara Eropa dan pelindung kepentingan mereka di Timur Tengah, yakni Israel, berubah menjadi momok yang menelan seluruh kepentingan Eropa di kawasan itu, ya. Terdeteksi bahwa tanda-tanda berubahnya kepentingan itu sudah mulai terlihat pada masa kita sekarang. Padahal buku ini ditulis tahun 2004, Pak. Apalagi sekarang kalau kita ketemu sama penulis buku ini, jika dia masih hidup, ya, barangkali dia punya pendapat yang semakin kuat, ya, membayangkan bahwa aliansi muslimin dan Rum akan terjadi untuk memerangi Israel. Perubahan ini semakin berakar kuat pada masa mendatang sehingga memunculkan batang pangkal sejati dalam hubungan-hubungan yang terjadi dan menjadi bahaya paling potensial terhadap berbagai kepentingan ini. Di bawah naungan negara pimpinan Al-Mahdi yang sedang berkembang, tergambarkan bahwa Barat akan menjalin akad aliansi dengannya untuk mengalahkan si momok yang bercokol di Timur Tengah, yang mulai mengancam kepentingan-kepentingan Romawi di kawasan itu, terutama di negeri Syam, Irak, Mesir, dan Jazirah Arab. Nah, ini kotak merah yang terakhir ini catatan penting, Pak, ya. Jadi Syekh Mubayyad meyakini ketika aliansi muslimin dengan Rum, dengan Eropa Nasrani terjadi, maka tidak bisa tidak waktu itu sudah hadir Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, alias Al-Mahdi, ya. Nah, ini yang menarik, ya. Baik, nah adapun dalilnya, pertama hadis berikut ini. Nabi bersabda, "Satu salihuna ruma sulhan aminan fataghzuna antum wahum aduwan min waraikum." Kelak kalian umat Islam akan mengadakan perjanjian damai dengan Romawi. Romawi itu Eropa Nasrani. Kalian dan mereka, jadi umat Islam dan bangsa Romawi Nasrani, akan memerangi musuh dari belakang kalian. Dari belakang kalian berarti dari belakang siapa? Hah? Kalian siapa kalian? Hah? Kaum muslimin, iya kan? Jadi di sini, di hadis ini, kalian umat Islam dan mereka Romawi akan memerangi musuh dari belakang kalian, dari belakang kaum muslimin. Uniknya ada hadis lagi bunyinya begini, "Satu salihuna ruma sulhan aminan hatta tagzu antum wahum aduwan min waraihim." Kalian umat Islam akan berdamai dengan orang-orang Romawi sehingga kalian umat Islam dan mereka orang Romawi akan memerangi musuh di belakang mereka. Mereka siapa? Romawi, ya kan? Sehingga hadis ini memaparkan sebab terjadinya perjanjian damai antara kaum muslimin dengan Romawi, yakni adanya musuh bersama, common enemy, ya, dari kedua belah pihak. Dan musuh ini disebut oleh Nabi ada di belakang kaum muslimin, tapi juga ada di belakang kaum Nasrani. Bukankah itu kondisi kita hari ini? Iya kan? Negeri-negeri Nasrani Barat sekarang ini kan di belakang layarnya siapa? Yahudi. Negeri-negeri kaum muslimin di belakang layarnya siapa sekarang? Yahudi. Ya kan? Itu, ya. Jadi ibaratnya Yahudi ini menjadi yang ngatur-ngatur semuanya sekarang ini. Begitu. Nah, jadi rupanya dalam perjalanan ke depan ini kita akan makin menyaksikan bahwa para penguasa-penguasa negeri muslim akhirnya sadar, wah di belakang kita Yahudi ini, gitu. Apa kita mau terus-terusan diatur sama Yahudi? Nah, begitu juga di belakang Nasrani.
mereka mulai menyadari, wah kita selama ini bukannya bisa menjadikan Israel sebagai alat kita, maka malah kita yang diperalat sama Israel. Begitu. Nah, jadi akan tiba suatu masa di mana bangsa Rum ini akhirnya minta ngajak akad aliansi dengan kita. Yang minta tuh mereka. Begitu. Kenapa mereka yang minta? Karena pada saat nanti Al-Mahdi hadir, ya, begitu Al-Mahdi hadir, Al-Mahdi itu akan segera memobilisasi umat Islam untuk membebaskan negeri demi negeri dari dominasi ajaran sekuler, ajaran materialisme, ajaran yang sifatnya bukan syariat Islam, untuk kemudian menegakkan syariat Islam. Dan uniknya Al-Mahdi nanti dia akan membebaskan yang dekat-dekat dulu. Yang pertama dia bebaskan Jazirah Arab. Jazirah Arab itu kan bukan hanya kerajaan Arab Saudi. Ada kerajaan Arab Saudi, ada Yaman, ada Oman, ada United Arab Emirates, Abu Dhabi, Dubai, ada Qatar, ada Kuwait. Itu semua dibebaskan sama Al-Mahdi. Setelah itu dia akan bebaskan Persia. Persia kan Syiah, itu akan dibebaskan. Dan itu berlangsung cepat, Pak. Saking cepatnya si Eropa ini kaget melihat kepemimpinan umat Islam yang begitu dahsyat. Wah, ini negara baru nih kayaknya perlu kita perhitungkan nih. Kayaknya pantas juga kita ajak kerjasama nih. Ngelawan siapa? Ngelawan musuh di belakang kita selama ini. Begitu ceritanya. Ya, makanya di sini bahasanya jelas-jelas kata Syekh Mubayyad, ya, di bawah naungan negara pimpinan Al-Mahdi, ya, yang sedang berkembang itu, jadi baru berkembang, tergambar bahwa Barat Romawi akan menjalan akad aliansi dengannya untuk mengalahkan si momok yang bercokol di Timur Tengah. Begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang menariknya lagi hadisnya dilanjutkan, fatan suruna wa taghnamuna wa tuslimuna. Lalu kalian di sini sudah aliansi nih, muslimin dan Rum, meraih kemenangan, mendapat harta rampasan perang dan selamat, ya. Di hadis yang kedua juga sama. Lalu kalian diberi kemenangan, mendapat harta rampasan perang dan selamat. Jadi menang itu aliansi muslimin dengan Rum melawan musuh di belakang masing-masing. Ya, yang dalam hal ini dugaan kuatnya Syekh Mubayyad maksudnya adalah menghapus eksistensi negara haram Zionis Yahudi Israel. Begitu, ya. Dan kita sama-sama punya kepentingan. Kalau kepentingan kita adalah membebaskan Masjidil Aqsa, sedangkan Rum Nasrani membebaskan katedral yang paling suci sedunia, ya, yang ada di Yerusalem. Ya kan, mereka juga punya kan gereja yang paling suci sedunia yang mereka hormati, yaitu adanya di Yerusalem, sama dengan kita, ya, cuma kita Masjidil Aqsa tentunya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, jika prediksi Syekh Ahmad Yasin sesuai kehendak Allah Ta'ala, berarti aliansi muslimin Rum memusnahkan eksistensi negara haram Zionis Yahudi Israel, insya Allah akan terjadi dalam 4 tahun ke depan ini. Kan tahun 2027, ya, sekarang 2023, berapa tahun lagi? 4 tahun lagi, Pak. Dan jika hal di atas sesuai kehendak Allah, berarti Al-Mahdi alias Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, insya Allah akan hadir sebelum 2027. Iya dong, sebab mustahil aliansi terjadi pada saat belum ada kejelasan pemimpin umat Islam sedunia. Dengan siapa nanti tanda tangannya? Dengan MBS, ya, nggak mungkin. Dengan Erdogan, mungkin sebagian orang setuju Erdogan, sebagian lain nggak setuju. Dengan Taliban, mungkin sebagian orang setuju Taliban, tapi sebagian umat Islam lain nggak setuju. Tapi kalau Al-Mahdi yang muncul, Al-Mahdi memang sudah dinubuahkan oleh Nabi kita menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, ya. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan, dan hendaknya semua kita coba kunyah-kunyah baik-baik, ya. Sekali lagi dengan catatan, jika prediksinya Syekh Ahmad Yasin sesuai kehendak Allah Ta'ala. Kita tidak ingin mengatakan ini pasti benar, Pak, tetapi mengingat bahwa Syekh Ahmad Yasin adalah seorang muslim mukmin yang banyak mendapat inspirasi jihad, ya, di tanah suci, ya. Boleh jadi ucapan dia dibimbing oleh
Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi, ya boleh jadi bocoran masa depan ini ya Allah takdirkan lewat lisannya Syekh Ahmad Yasin. Boleh jadi, ya. Nah, sementara sebelum kehadiran Al-Mahdi, Syekh Mubayyad menerangkan dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman ada tanda-tanda pendahuluan menjelang kemunculan Al-Mahdi. Ada 6 tanda. Dan dari 6 tanda itu menurut pendapat saya ada 3 yang sudah terjadi. Saya contreng 3 tuh, ya. 3 lagi yang belum. Yang pertama, merajalelanya kezaliman di seluruh dunia. Ini menurut saya contreng, sudah terjadi, ya. Bahkan boleh jadi tahun-tahun ke depan makin ekskalatif, makin menanjak, ya, karena biasa begitu. Yang namanya tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikianlah hari demi hari masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan antara manusia. Itu biasanya tidak mungkin al-haq muncul ketika yang zalim itu belum sampai puncaknya. Dia harus sampai puncaknya dulu, mentok, baru kemudian dia jatuh, al-haq menggantikan. Begitu. Nah, kezaliman sekarang sudah dahsyat. Cuma kelihatannya sampai menjelang munculnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, dia akan mencapai puncaknya, akan terus, ya. Kemudian fitnah Duhaima, ini juga menurut saya sudah terjadi, nanti saya jelaskan. Nah, terbunuhnya sosok nafsun zakiyah. Nafsun zakiyah itu artinya jiwa yang suci. Jadi ada sosok pribadi yang jiwanya suci terbunuh. Ini merupakan salah satu tanda menjelang kemunculan Al-Mahdi. Yang keempat, terjadinya peristiwa-peristiwa alami yang besar, terutama di langit, kelihatan di langit fenomenanya. Ini belum terjadi. Kemudian yang kelima, Taifah Mansurah dan kerja kerasnya. Taifah Mansurah itu artinya sekelompok dari umat Islam yang terus-menerus mendapat pertolongan dari Allah, ya, meraih kemenangan demi kemenangan. Ini menurut saya sudah terjadi, walaupun boleh jadi yang saya sebutkan baru sebagian kecil saja, karena belum tentu kita semua punya kemampuan untuk mendeteksi Taifah Mansurah di semua jengkal bumi Allah Ta'ala, ya. Jadi saya akan menyebutkan yang fenomenal saja. Terus yang keenam, munculnya gunung emas di sungai Yufrat, ya. Ini semua ada penjelasannya. Kita mulai yang pertama, merajalelanya kezaliman di seluruh dunia. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan, ubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazila fayamla'ul arda qistan wa adalan kama muli'at jawran wa zulman. Aku kabarkan, aku beritakan kabar gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku pada saat banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Jadi Al-Mahdi itu akan menjadi pengganti atau turning point, titik balik situasi dunia yang sudah sangat diwarnai kezaliman, berubah sama sekali menjadi diwarnai keadilan. Ya, sekarang ini kan kezaliman kita rasakan di mana-mana, ya. Jadi ini dalilnya. Sedangkan fitnah Duhaima, ini dalilnya. Nabi bersabda, "Tsumma fitnatud Duhaima la tada ahadan min hadhil ummati illa latamathu latmah." Kemudian datanglah fitnah Duhaima, dan fitnah Duhaima ini merupakan fitnah yang paling akhir sebelum keluarnya Dajjal, gitu. Sedangkan Dajjal itu tidak akan keluar sebelum Al-Mahdi hadir. Berarti fitnah Duhaima juga seiring dengan munculnya Al-Mahdi, munculnya Dajjal, gitu. Nah, kata Nabi, kemudian fitnah Duhaima muncul dengan ciri-ciri satu, tidak menyisakan seorang pun dari umat ini kecuali fitnah ini menamparnya dengan sebenar-benar tamparan. Apa maksudnya? Maksudnya fitnah Duhaima itu skalanya skala mendunia. Fitnah Duhaima bukan fitnah yang terjadi di satu lokal tertentu, satu regional tertentu, tidak, tapi mendunia. Semua umat Islam di seluruh dunia akan merasakan efeknya, pengaruhnya, dampaknya dari fitnah Duhaima. Terus ciri yang kedua dari fitnah Duhaima, fa idza qila qadat tamadat. Jika ada yang mengatakan, oh fitnahnya sudah lewat, sudah berlalu, sudah berakhir, kenyataannya fitnah itu terus saja berlangsung. Jadi fitnah Duhaima itu ciri yang kedua, dia kayak gelombang, Pak. Terasa gitu, naik, nanjak gitu kan, tiba-tiba dia turun, terus orang sampai bilang, ah udah berlalu, tahu-tahu nanjak lagi gitu.
Jadi kayak gelombang Pak, naik turun, tahu-tahu naik lagi, turun. Ketika turun orang bilang oh udah berlalu, begitu. Ciri yang ketiga ya, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika dia berlangsung, seseorang memasuki waktu pagi sebagai mukmin, tapi sore harinya jadi kafir. Jadi ciri fitnah duhaimah itu sampai menjerumuskan seorang muslim bukan saja dalam as-saghair, dosa kecil, bahkan bukan al-kabair, dosa besar, tetapi terjerumus dalam dosa nawaqidul iman, batal iman Pak, murtad gitu. Terus ciri yang keempat dari fitnah duhaimah adalah hatta yasiran nasu ila fustataini, fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi. Ciri keempat fitnah duhaimah, manusia terbelah jadi dua kemah. Dua kemah. Kemah yang pertama, kemah keimanan tanpa kemunafikan barang sedikit pun, dan kemah yang kedua, kemah kemunafikan tanpa keimanan sedikit pun. Gitu. Dan kata Nabi, apabila seperti itu keadaan kalian 1, 2, 3, 4 lengkap sudah muncul, maka kalian tunggulah Dajjal hari itu atau esok harinya gitu. Jadi kalau udah lengkap 4 ciri itu ya, berarti kemunculan Dajjal is only a matter of time, tinggal masalah waktu saja. Terserah Allah kapan dia muncul, dengan catatan Dajjal tidak akan keluar sebelum Al-Mahdi hadir dulu. Alhamdulillah ya, Al-Mahdi hadir terus sebelum Dajjal keluar. Makanya kalau Al-Mahdi sudah muncul, Nabi jelas-jelas mengarahkan kita, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habban 'ala thalji fa innahu khalifatullah Al-Mahdi. Kalau kalian sudah melihat Al-Mahdi muncul, maka berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah Al-Mahdi. Artinya kalau Al-Mahdi sudah muncul, jangan ragu-ragu lagi, segera pergi hijrah berbaiat dengan Al-Mahdi. Sebab kalau tidak, Anda ragu-ragu, nunggu-nunggu, nih bener bukan nih Al-Mahdi, bener bukan nih Al-Mahdi, apalagi media massa nanti akan mengatakan dia adalah the number one terrorist after Usama bin Laden. Dia teroris dunia nomor 1 setelah Usama bin Laden. Sehingga kalau kita nggak memiliki sikap yang jelas, yang tegas gitu ya, kita jangan-jangan ragu-ragu, bahkan sampai ke tingkat bilang, wah ini teroris berikutnya nih. Sampai muncul Dajjal, begitu muncul Dajjal, malah baiat sama Dajjal gitu, karena tidak pandai memanfaatkan waktu ya. Nah makanya mengamati tanda-tanda akhir zaman ini penting Pak, karena setiap tanda-tanda itu seolah-olah makin hari makin memperjelas kedudukan kita di mana, begitu ya. Nah, apa kata orang-orang tentang fitnah duhaimah ini ya? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan dugaan fitnah duhaimah itu adalah pesta demokrasi 4 atau 5 tahun sekali. Kalau di negeri ini kan 5 tahun sekali ya, tapi kalau kayak di Amerika 4 tahun sekali itu. Nah kenapa kok pesta demokrasi dianggap seperti fitnah duhaimah atau sebagai fitnah duhaimah? Karena memenuhi 4 kriteria itu. Demokrasi itu kan udah di mana-mana sekarang, seluruh dunia kan, begitu. Jadi menampar semua muslim, kena efeknya. Terus kedua, demokrasi kan begitu, kalau dia sudah berlalu, wah udah ganti pemimpinnya, alhamdulillah, tiba-tiba ketahuan belangnya lagi gitu ya kan, nunggu-nunggu lagi kapan pesta berikutnya dengan harapan diganti nanti ya kan. Terus muncul lagi, wah naik lagi gelombangnya, asik gitu kan, tiba-tiba turun lagi ya kan, oh ketahuan lagi, dia lagi DLDL, dia lagi kan gitu ya kan. Karena apa? Sederhana, kalau kita mau berpikir pakai pemahaman ilmu akhir zaman, sederhana sekali. Nabi sudah mengatakan kita hidup di periode paling kelam dalam sejarah umat Islam. Namanya periode apa? Mulkan Jabariyah, periode para penguasa yang memaksakan kehendak, yang artinya apa? Ya kan, mau siapa kek gitu ya, ujung-ujungnya Mulkan Jabariyah gitu. Yang beda apa? Yang beda paling stylenya aja, stylenya beda. Ada yang stylenya masuk gorong-gorong gitu kan, ada yang stylenya begini, ada yang stylenya begitu ya kan. Dia pikir dia masuk terowongan Hamas apa gitu ya. Nah terus yang berikutnya, ketika seseorang masuk waktu pagi dia masih beriman, sorenya kafir. Karena sejujurnya pemahaman pesta ini membawa kita kepada pemahaman bahwa kedaulatan boleh diserahkan kepada selain Allah. Padahal bagi seorang mukmin kedaulatan itu milik Allah semata. Nggak boleh kita serahkan pada pihak lain. Menyerahkan pada pihak lain itu namanya kita rela untuk menggadaikan akidah kita.
ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan urusan hukum, ya kan, dahsyat sekali. Ya, makanya ada istilah dalam Al-Quran itu, inil hukmu illa lillah, hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Tapi kan dalam sistem demokrasi ada yang disebut dengan istilah lawmaker, ya, lawmaker, pembuat hukum. Nah, pembuat hukum ini bisa ke tingkat membuat sesuatu yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Padahal hak menentukan halal dan haram hanya milik siapa? Hanya milik Allah. Gitu. Makanya dalam sebuah negara demokrasi ada tuh ceritanya, ya, benda yang sama di tempat yang lain bisa berubah statusnya, Pak. Jadi benda yang jelas-jelas haram itu di tempat tertentu jadi halal. Contoh, minuman keras. Ya, kalau minuman keras itu sudah lolos uji coba segala macam, dia ditaruh di supermarket, halal. Tapi kalau dia ditemukannya, mereknya sama, ditemukannya di kapal selundupan, haram dia. Gitu. Bagi kita orang beriman, mau dimanapun dia ditemukan, haram. Ya kan? Biarpun minuman keras ditaruhnya di mimbar masjid, nggak jadi halal kan? Gitu. Jelas ya? Nah, makanya dia bisa menyebabkan orang terjerembab dalam dosa yang paling mengkhawatirkan, Pak. Nah, yang keempat, ya kan, yang namanya pesta tersebut akan menyebabkan manusia terbelah jadi dua kemah. Kemah iman tanpa kemunafikan, ya, karena mereka-mereka yang sama sekali nggak terlibat dalam pesta itu, dia terjaga imannya sama sekali. Tapi mereka-mereka yang ikut dalam pesta itu sangat potensial, ya, imannya itu mengalami, ya, kemunafikan, gitu. Karena hal yang paling mendasar telah dia abaikan, yaitu menyerahkan kedaulatan kepada selain Allah. Baik, itu yang pertama, dugaan fitnah duhaimah. Dugaan fitnah duhaimah yang kedua, proyek yang namanya war on terror, yang hakikatnya adalah war on Islam. Ini terjadi terutama setelah peristiwa 9/11. Setelah peristiwa 9/11, ya, semua bentuk pengeboman, ya kan, bentuk serangan-serangan yang sifatnya menyebabkan banyak orang mati, ya kan, selagi yang mengerjakan muslim pasti disebut tindakan terorisme. Tapi selagi yang mengerjakan bukan muslim, nggak pernah disebut terorisme. Makanya tidak bisa tidak kita mengartikan war on terror ini sebagai war on Islam, gitu. Ya, contohnya lah di negeri kita, OPM, Organisasi Papua Merdeka, udah apa kurangnya dia dibilang teroris, ya kan? Tapi nggak disebut teroris, disebutnya apa? KKB, ya. Apa itu? Kelompok, kelompok kriminal bersenjata, ya gitu, ya kan? Atau seperti Anda tahu di Amerika pernah ada satu gedung besar, Pak, di Oklahoma, itu dibom, ya kan, hancur gedungnya separuh, Pak, hancur, ya. Itu pelakunya Timothy siapa gitu, saya lupa namanya, orang Kristen. Itu nggak disebut teroris, disebut crime, iya, kejahatan, iya, tapi bukan teroris, gitu. Tapi kalau muslim yang ngerjain, wah, teroris, ya. Dan kita lihat 4 ciri itu terpenuhi, tidak menyisakan seorang pun dari umat ini kecuali kena tamparannya. Artinya efek dari war on terror ini kan ke seluruh dunia, Pak, bukan hanya di wilayah tertentu, di negeri tertentu, tidak, di seluruh dunia. Terus yang kedua, kalau dikatakan oh sudah berlalu, tiba-tiba muncul lagi, ya. Dan kalau kayak di negeri kita, war on terror ini tergantung dana, ya kan, dananya lagi banyak, oh tiba-tiba terjadi banyak penangkapan. Tapi begitu lagi nggak ada dananya, oh sepi, oh, udah berlalu, udah nggak ada tuh isu teror, udah berlalu. Tiba-tiba oh kaget lagi kita, ada lagi penangkapan, nggak tahu kita asal muasalnya kenapa ditangkap, atau ditangkap aja, dibawa aja langsung, gitu. Yang ketiga, ya, ini juga bisa menyebabkan orang kena nawakidul iman, dosa pembatal keimanan. Karena apa? Orang yang sebenarnya muslim, mukmin, bahkan mujahid, kita tuduh teroris, gitu. Bagaimana nggak batal iman, Pak? Saudara seiman kita kafirkan, kita tuduh sebagai pihak yang telah melakukan dosa-dosa yang berat, ya. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang keempat, sudah barang tentu dia juga menyebabkan kemah itu terbelah jadi dua. Kemah keimanan tanpa kemunafikan dan kemah kemunafikan tanpa keimanan. Nah, dugaan yang lain lagi, fitnah duhaimah, ada lagi yang bilang global pandemi kemarin 2-3 tahun kemarin, Pak, ya. Kan kalau mereka nyebutnya pandemi kan, wabah, penyakit, ya. Tapi kalau ilmuwan-ilmuwan yang kritis, termasuk ilmuwan barat bukan muslim, mereka cenderung menyebutnya pandemi, wabah yang direncanakan, begitu, ya.
Kenapa kita mengatakan global pandemi ini mirip seperti fitnah Duhaimah? Karena juga memenuhi 4 kriteria itu. Dia pengaruhnya global kan? Kan global, namanya aja global pandemi. Terus yang kedua, ya, kalau ada orang bilang sudah berlalu kayak di tahun 2020 tuh, udah mulai turun tuh, udah landai nih, udah landai. Tahu-tahu rame lagi, ya kan? Dan herannya ramenya kalau musim-musim liburan ajaran Islam, umat Islam. Gitu. Ya kan, rame lagi. Terus tiba-tiba dia landai lagi, 2021 muncul lagi April, ya gitu kan. Terus landai lagi akhir 2021, 2022 bulan Juli muncul lagi, kan gitu, ya. Dan ini juga sama Pak, orang yang paginya beriman bisa jadi kafir sorenya. Karena apa? Sampai rela merubah tata cara sholat. Bayangkan, kan saya udah pernah jelaskan, nanti Nabi bagi-bagi air dari telaganya, tapi ada pihak yang nggak akan boleh dibagi air karena malaikat menghalang. Malaikat menghalau, ya kan? Terus Nabi bilang, itu umatku. Kata malaikat, apa? Ya Muhammad, engkau tidak tahu setelah engkau wafat mereka merubah agamamu, ya. Jadi sholatnya nyentrik gitu, kayak al-zaitun gitu. Distancing, ya. Dan manusia juga terbelah menjadi 2 kemah, antara mereka yang anggap micin itu masalah dengan mereka yang anggap micin solusi. Kan aneh. Kok bisa gitu? Sekelompok yakin banget micin ini solusi, ya kan? Sekelompok malah menganggap micin ini biang kerok masalah, gitu. Dan kalau kita mau jujur, ya banyak ilmuwan di barat yang juga sudah melakukan penelitian. Bahkan Jepang baru-baru ini mengeluarkan penelitian, ternyata menurut hasil penelitian di Jepang, semua varian virus COVID ini, this is man-made, bikinan manusia. Semua variannya, gitu. Bukan hanya 1-2 varian, semua variannya bikinan manusia Pak. Yang berarti apa? By design, ya kan? Pandemi, gitu. Oke, kita lanjutkan. Terus ciri menjelang munculnya Al-Mahdi, ada fenomena terjadinya pembunuhan nafsun zakiyah. Tadi sudah saya katakan, nafsun zakiyah itu sosok pribadi yang memiliki jiwa yang suci. Bunyi hadisnya sebagai berikut, bahwasanya Al-Mahdi tidak akan muncul sampai dibunuhnya jiwa yang suci. Ketika jiwa yang suci itu dibunuh, maka murkalah kepada para pembunuhnya itu siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Jadi saking dicintainya sosok pribadi yang berjiwa suci ini, sampai semua penghuni langit dan bumi murka ketika dia terbunuh. Nah itu. Lantas orang-orang akan datang menjumpai Al-Mahdi. Mereka persiapkan Al-Mahdi bagaikan dipersiapkannya seorang gadis pengantin untuk suaminya pada malam pertamanya, jadi dipingit gitu. Al-Mahdi memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan. Bumi menumbuhkan tanamannya dan langit menurunkan hujannya. Umatku menikmati di masa pemerintahan Al-Mahdi kenikmatan yang belum pernah mereka nikmati sebelumnya sama sekali. Masya Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah terbunuhnya nafsun zakiyah ini langsung diganti sama Allah dengan penghibur, yaitu munculnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, Al-Mahdi. Masya Allah, ya. Nah, big question marknya adalah siapakah gerangan sosok nafsun zakiyah? Beberapa waktu yang lalu saya sempat menyebutkan kandidatnya. Saya sempat mengatakan mungkin Zakir Naik kali, ya kan? Karena Zakir Naik kan Masya Allah ya, sosok yang begitu berjasa bagi dakwah Islam. Hampir setiap kali dia tampil, ada saja orang di luar Islam yang akhirnya sadar mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Jasanya besar sekali buat Islam, ya. Tapi katakanlah ada alternatif lain, misalnya Abdullah Azzam. Abdullah Azzam itu seorang mujahid dari Palestina yang pada saat Afghanistan diinvasi oleh kekuatan militer Soviet komunis, ya, tahun 1980-an akhir sampai tahun 1990-an. Dia berangkat ke Afgan, dia ikut jihad beberapa bulan, lalu dia simpulkan ini jihad syar'i, lalu dia keliling ke negeri-negeri Arab, menyemangati para pemuda orang-orang Arab untuk berangkat ke Afgan, dan berangkat mereka rame-rame, ya, kadang-kadang 3 pesawat sekaligus gitu Pak, ikut jihad, dan menyebabkan seluruh pemuda-pemuda dari berbagai negeri muslim lain pun termasuk dari Indonesia berdatangan ke Afghanistan, ya kan. Kemudian mereka berjihad melawan Soviet, maka Soviet terusir akhirnya, walaupun berlangsung 11 tahun perangnya, ya. Masya Allah. Nah, bisa jadi Abdullah Azzam, cuma masalahnya Abdullah Azzam itu mati syahid tahun 1992 kalau saya tidak salah, dan ini waktunya sudah lama sekali, kok Al-Mahdi nggak muncul, ya kan, gitu. Nah, sehingga boleh jadi kandidatnya
keliru gitu. Kalau kita kaitkan dengan perkembangan dunia sekarang, ada kandidat yang potensial sebenarnya, yang potensialnya bukan saja dicintai oleh umat Islam sedunia, tapi bahkan orang-orang di luar umat Islam pun juga mengaguminya. Kira-kira siapa? Abu Ubaidah, ya nggak? Ya, mungkin nggak Abu Ubaidah? Karena Abu Ubaidah ini dinanti-nantikan, Pak. Dia setiap mengeluarkan press conference, ya kan, luar biasa dia didengar, Pak. Ya, karena selalu langsung dikontraskan dengan press conference yang dilakukan oleh Netanyahu atau dilakukan oleh pemimpin militernya IDF yang penuh dengan kegombalan, ya, penuh dengan dusta, gitu. Tapi kalau sudah Abu Ubaidah yang bicara, masya Allah, ya, mukanya boleh tersembunyi, tapi penjelasannya lantang, ya, terdengar kemana-mana, gitu. Nah, ini mungkin, ya, wallahu alam. Kalau tiba-tiba ada kabar Abu Ubaidah terbunuh, ya kan? Bisa jadi, ya, penghuni langit, penghuni bumi semua rame-rame murka, gitu. Tapi wallahu alam bisawab. Ini sekedar pendapat saya saja pribadi, ya. Terus yang keempat, kejadian sebelum Al-Mahdi datang juga kata Syekh Mubayyad terjadinya peristiwa-peristiwa alami yang besar. Yang pasti tadi hadisnya sudah saya bacakan, menjelang Al-Mahdi muncul banyak gempa terjadi. Tetapi kalau menurut Syekh Mubayyad bukan hanya yang di darat peristiwa alaminya yang besar yang terjadi, tapi juga di langit, ya. Sehingga di sini saya kutip dalil-dalil dari asar para sahabat, gitu. Jadi dalilnya yang pertama dari Ali bin Abdullah bin Abbas, ya, cucunya anaknya Ibnu Abbas. Dia berkata Al-Mahdi tidak akan keluar sampai munculnya tanda yang menyertai terbitnya matahari, yang berarti ada di langit, ya, tanda itu. Ada lagi asar dari Husain bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib, ya, saudaranya Hasan. Apabila kalian melihat tanda di langit, api besar dari arah timur muncul selama beberapa malam, maka pada saat itu orang-orang menjadi lapang, karena itulah tanda kedatangan Al-Mahdi. Lalu dari Ka'ab, sahabat Ka'ab, dia mengatakan akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang itu memiliki ekor yang bersinar terang. Jadi bintang berekor dan ekornya bersinar terang. Nah, ini peristiwa-peristiwa alami yang besar yang jika dalam beberapa tahun ini kita saksikan, berarti makin sesuai, makin klop dengan prediksinya Syekh Ahmad Yasin. Wallahu alam bissawab. Nah, yang kelima termasuk ciri menjelang datangnya Al-Mahdi adalah Taifah Mansurah dan kerja kerasnya. Nah, saya menduga Taifah Mansurah itu, ya, ada dua, nanti saya jelaskan. Kita lihat dulu dalilnya. Dalilnya berbunyi, salah satunya la tazalu, ini hadis Nabi, ya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Senantiasa ada satu kelompok dari kalangan umatku ini yang tegak dan menang di atas kebenaran. Orang yang menelantarkan mereka tidak dapat memberi mereka bahaya sampai datangnya perintah Allah, sedangkan mereka tetap dalam keadaan demikian itu. Maksudnya tetap membela kebenaran dan terus menerus, ya, mereka tegak di atas kebenaran itu. Nah, hadis-hadis ini kata Syekh Mubayyad dan hadis lainnya yang banyak jumlahnya mengandung isyarat yang jelas tentang tetap tegaknya, tetap kekalnya satu kelompok dari kalangan pejuang al-haq, pejuang kebenaran, yang tegak di atas dinullah, agama Allah, hingga tibanya perintah Allah. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari amrullah, perintah Allah pada hadis ini. Mereka terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, mereka yang mengartikan amrullah, perintah Allah itu adalah angin yang mencabut semua ruh orang-orang beriman menjelang terjadinya hari kiamat. Ketika sudah dekat sekali kiamat akan terjadi. Tetapi pendapat kedua, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan amrullah, perintah Allah, adalah keluarnya Al-Mahdi dan turunnya Isa alaihissalam. Dan Syekh Mubayyad berpendapat bahwa pendapat kedua itulah yang menurut saya lebih kuat, ya, dan saya pun setuju dengan pendapat Syekh Mubayyad. Kenapa? Karena kalau angin lembut, ya, yang yang menandai perintah Allah tiba, ya, ini mustahil. Kenapa? Karena kelompok yang terus berada di atas kebenaran, yang akan berperang melawan kebatilan, itu punya batas terakhir peperangan. Sedangkan setelah batas terakhir peperangan itu, sampai angin lembut berhembus masih banyak peristiwa lain terjadi. Jadi nggak mungkin angin lembut. Sebab perang terakhir itu adalah perang melawan Dajjal.
yang memimpin 70.000 pasukan Yahudi gitu. Nah, jadi yang lebih cocok adalah pengertian perintah Allah adalah keluarnya Al-Mahdi. Jadi Taifah Mansurah ini akan terus berperang sampai Al-Mahdi muncul, dan nanti bersama Al-Mahdi Taifah Mansurah ini menjadi pasukannya, begitu kelanjutannya, begitu sampai perang terakhir lawan Dajjal. Nah, Taifah Mansurah dan kerja kerasnya menurut hemat saya setidak-tidaknya ada dua, mungkin lebih dari ini, bahkan hampir bisa dipastikan lebih dari ini. Ini yang kelihatan saja menurut pengamatan saya yang terbatas pengetahuannya ini. Pertama, kelompok Mujahidin Afgan, karena mereka berhasil mengusir kekuatan militer negara adidaya blok timur Uni Soviet saat invasi selama 11 tahun dari tahun 1980-an sampai tahun 1990-an. Ya, 11 tahun Uni Soviet bercokol di Afgan, ya kan? Terjadi perlawanan Mujahidin, ya, sampai terusir Soviet, ya. Bahkan bubarnya negara Soviet itu menurut pengamatan ulama-ulama itu karena melawan jihad Afgan, ya. Jadi nggak benar itu analisa yang mengatakan Uni Soviet bubar gara-gara glasnost dan perestroika. Kalau antum tahu cerita itu, glasnost dan perestroika. Jadi di Uni Soviet itu sempat muncul seorang pemimpin namanya Gorbachev, nggak pakai cacap depannya, ya. Jadi Gorbachev ini dia memperkenalkan sebuah sistem ekonomi baru yang pro barat yang disebut dengan glasnost, keterbukaan, dan perestroika, ya kan. Konon kabarnya kalau menurut versi barat, ya, bubarnya negara Soviet jadi negara Rusia dan kecil-kecil negara-negara yang banyak mayoritas penduduk muslimnya itu gara-gara glasnost dan perestroika. Tapi kalau pandangan kita umat Islam, ini gara-gara habis dana mereka dikerahkan untuk membiayai perang lawan jihad Afgan, gitu, dan kalah pula, ya. Kemudian Mujahidin Afgan berhasil pula mengusir kekuatan militer negara adidaya blok barat. Jadi kemarin adidaya blok timur datang Soviet, terus blok barat datang Amerika Serikat yang invasi selama 20 tahun, lebih lama lagi, Pak, dari tahun 2001 sampai tahun 2021, ya. Tapi akhirnya hengkang juga kekuatan adidaya, ya, Amerika Serikat. Jadi Masya Allah, ya, Mujahidin Afgan ini sudah teruji, ya. Makanya Abdullah Azam, mujahid dari Palestina yang ikut dalam jihad lawan Soviet, beliau itu pernah mengeluarkan pernyataan, Sya'bul Afgan, ya, askarian bitaba, bangsa Afgan ini secara alaminya memang bangsa militer, gitu, ya, karena badan mereka besar-besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat, gitu kan, dan mereka itu biasa jalan berkilo-kilometer, itu biasa mereka naik turun gunung, Mbak, Masya Allah. Mungkin Anda pernah lihat ada video seorang wanita Afgan gendong bayi diikat, gitu kan, di jalan di pinggir gunung, Pak, santai aja jalannya, padahal itu gunung kelihatan curam banget ke bawah tuh, ya, jalan setapak aja dia jalannya gesit banget, begitu, ya. Itulah orang Afgan. Jadi memang mereka secara build up penciptaannya itu kayak sudah di build up jadi militer, begitu, ya, orang Afgan itu, Masya Allah. Nah, yang kedua adalah yang sekarang berkembang dengan Ma'rokah Tufanul Aqsa, jadi Mujahidin Gaza, Palestina, yang dimotori oleh Hamas dengan sayap militernya Kataib Syahid Izzuddin Al-Qassam, berhasil membuat kekuatan militer negara haram Zionis Yahudi Israel kelimpungan dan kewalahan dalam Ma'rokah Tufanul Aqsa yang sampai hari ini tanggal 19 Desember ini sudah memasuki hari ke-74. Bayangkan, Pak, melawan negara yang katanya militernya nomor 4 sedunia, Pak, ya, di medan